Baik, terima kasih Mbak Silvana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar saya izin share screen dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak Saya dong. share screen, ya saya aja yang share screen, boleh nggak? Saya yang share screen ya. Sudah terlihat? Sudah terlihat? Sudah dong. Baik. Nah, jadi pertama-tama tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada MCC, dalam hal ini tadi disampaikan oleh Dr. Ewi yang mengundang saya di pagi hari ini. Jadi tadi di kata-kata terakhir diharapkan semoga kita semua bisa memanfaatkan lah keilmuan kita. Nah, jadi kalau saya dengar tadi profilnya MCC ini luar biasa gitu ya. Jadi bagaimana almarhumah ini dari sejak menderita sampai sekarang sudah beliau di alam yang lain masih tetap bermanfaat. Nah, jadi saya teringat walaupun saya bukan ustadz, tadi saya malu membaca ada ustadz yang betulan, tapi saya pernah teringat ada satu hadis dari Nabi besar Muhammad SAW yang mengatakan adalah sebaik-baiknya manusia adalah yang lebih bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, jadi saya sendiri serasanya belum apa-apa gitu kan untuk bisa membagi ilmu saya. Nah, bayangkan tadi kalau kita sedikit lihat tadi di arti dari saya ngintip tadi dari yang dibacakan oleh Pak Ustadz, bagaimana Nabi Ibrahim itu berdoa gitu kan, bahwa nanti kita semua juga akan meninggal dan akan dihidupkan kembali, dan beliau juga berdoa supaya kita bisa mempunyai ilmu yang bermanfaat dan akhirnya kita semua bisa bersama-sama di alam yang lebih kekal di surga, alam surgawi nanti. Nah, jadi mudah-mudahan saya juga hanya bisa turut mendoakan kiprah Mbak Mia ini bukan saja pada masih di dunia, dan sekarang juga kita bisa lihat bagaimana berkembangnya center ini sehingga bisa bermanfaat untuk orang banyak. Jadi mudah-mudahan saya pun bisa sedikit walaupun dalam waktu 20-30 menit membagi ilmu, mudah-mudahan juga bisa bermanfaat untuk seterusnya. Apalagi sekarang kita masih dalam suasana Hari Kanker Sedunia. Nah, jadi saya mulai saja. Memang waktu itu Dr. Dewi tanya kira-kira judulnya apa ya? Ya judul sih apalah, yang penting pokoknya prinsipnya satu, kita bicara mengenai kanker, terus mengenai tentunya kanker itu kan sampai sekarang masih kalau orang terdiagnosis masih menakutkan. Tadi disampaikan juga oleh pembawa acara bahwa ini memang dianggap penyakit mematikan, memang betul, tapi dalam keadaan tertentu yang sebetulnya tadi berita baiknya betul bisa dicegah. Nah, jadi kita akan diskusi sedikit mengenai kanker nanti, ada pencegahan, deteksi dini, dan nanti mungkin dalam forum diskusi bisa lebih jelas lagi. Nah, ini sedikit data-data tadi juga sudah disampaikan, bagaimana kanker itu dari tahun ke tahun memang makin meningkat, dan sayangnya kalau di Indonesia selain meningkat, tapi yang menjadi masalah datang dalam keadaan stadium lanjut seperti pada contoh di gambar ini. Mohon maaf kalau nanti ada gambar-gambar juga yang kurang senonoh, tapi itu tidak lain adalah untuk memberikan peringatan kepada kita semua agar kita lebih waspada dalam menghadapi penyakit ini. Nah, jadi dalam peningkatan yang demikian banyak, tadi juga disebutkan di dalam kurikulum vitae saya adalah seorang spesialis bedah onkologi. Nah, saya ingin menjelaskan apa sih sebenarnya onkologi, karena banyak orang bertanya-tanya, onkologi itu apa sih, kok ada bedah onkologi, ada radiation oncologist, ada medical onkologi, dan seterusnya. Nah, jadi onkologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pertumbuhan sel tumor, baik tumornya itu tumor jinak maupun tumor ganas. Nah, yang ingin saya tekankan pada pagi hari ini adalah tentang tumor ganas, atau yang sering kita sebut adalah kanker. Jadi kalau kita sebut tumor ganas, itu adalah pasti kanker. Tapi kalau ada istilah nanti, wah ibu menderita tumor, belum tentu itu satu kanker, karena tumor itu bisa tumor yang jinak maupun tumor ganas. Tapi pada kali ini kita hanya khusus bahas tumor ganas atau nama lainnya kanker. Nah, apa sih kanker itu? Ya, itu kanker adalah merupakan kumpulan penyakit yang terjadi di tubuh kita yang jenisnya banyak sekali. Kira-kira ada 100 jenis kanker yang bisa terjadi di tubuh kita, dan
karena kita juga berasal dari bagian tubuh yang berbeda-beda, jadi nama kankernya pun sebetulnya berbeda-beda walaupun secara umum boleh disebut kanker. Jadi contoh, kalau kanker yang berasal dari lapisan kulit atau misalkan dari kelenjar-kelenjar seperti payudara atau kelenjar tiroid atau kelenjar indung telur, itu disebut kankernya secara istilah kedokteran itu karsinoma. Jadi kalau karsinoma adalah kanker yang berasal dari jaringan tadi, jaringan kulit, jaringan epitel atau jaringan selaput lendir di tubuh kita. Di samping itu ada juga kanker yang berasal dari jaringan penunjang tubuh seperti dari otot, dari lemak, dari tulang. Nah, ini sebenarnya ada nama khusus. Jadi seperti tadi ada di gambar waktu di pembukaan tadi yang ada gambar kanker di lengannya, sebetulnya itu adalah kanker dari otot, sehingga disebut sarkoma. Jadi sarkoma otot. Nah, samping itu ada juga kanker yang berasal dari darah. Nah, ini ada nama khusus, yaitu namanya leukemia atau kanker darah. Dan ada satu lagi, kanker yang berasal dari getah bening yang kita sebut limfoma. Nah, ini yang harus dibedakan karena ada beberapa tumor jinak, khususnya tumor jinak yang berasal dari lemak, itu istilah kedokterannya lipoma. Dan ini sangat beda sekali. Jadi kalau kita lipoma, itu adalah tumor jinak. Sedangkan kalau limfoma, itu adalah tumor ganas. Nah, mohon maaf kalau yang dari Jawa Barat, ini kadang-kadang suka terpleset nih antara F dan P. Jadi kadang-kadang lipoma sama limfoma bisa balik-balik ya. Nah, jadi seperti saya sampaikan tadi, kanker itu bisa dibagi dua secara besar. Ada kanker yang sifatnya padat, jadi biasanya langsung bisa dilihat. Tadi misalkan untuk payudara, tulang, otot, paru itu adalah kanker padat. Sebaliknya untuk yang kanker darah, itu adalah kanker yang tidak terlihat, sehingga hanya bisa dilihat oleh mikroskop. Nah, ini kira-kira contoh-contoh kanker padat. Di sini ada yang sebelah kiri, itu ada kanker leher, kanker tiroid. Yang di kanan atas ada kanker payudara, di bawah ada kanker kulit di kaki. Nah, ini kanker darah. Jadi kanker darah tidak bisa diraba, hanya bisa dilihat oleh gambaran mikroskop seperti ini. Nah, pertanyaannya apa sih kanker itu? Jadi sebetulnya tubuh kita sendiri pun bisa tumbuh normal. Memang tubuh kita juga harus tumbuh normal. Nah, tetapi untuk pertumbuhan itu diatur oleh satu organ yang sangat kecil di tubuh kita yang disebut DNA. Nah, ini saya ambil gambar contoh ya. Jadi otak kita punya sel. Kemudian otot kita punya sel-sel juga. Kemudian di usus kita punya sel juga. Kemudian di pembuluh darah dan darah kita juga punya sel-sel juga. Nah, ini semuanya sel-sel ini dalam keadaan normal itu akan tumbuh juga gitu, tapi dalam keadaan yang bisa dikontrol oleh tadi yang disebut DNA. Nah, kalau kita lihat ini contoh dari otot rangka, jadi otot di otot kita. Jadi kalau kita perbesar salah satu otot di tubuh kita ini ada satu sel. Ini ada satu sel di mana di dalam sel ini banyak sekali di dalamnya ada organ-organ atau ada benda-benda yang sangat kecil-kecil yang hanya bisa lihat oleh mikroskop. Dan di dalam organ-organ inilah tadi tubuh kita bisa mengatur sedemikian rupa sehingga bisa berkembang dengan sempurna. Nah, di dalam usus ada di sini yang warna ungu. Ini ada anak inti namanya. Di dalam anak inti ada satu untaian yang sangat kecil. Itu namanya tadi yang saya sebutkan DNA. Jadi ini untaian asam-asam amino atau protein yang terpilih sedemikian rupa yang kalau di istilah komputernya kayak prosesornya yang mengatur keseluruhan tubuh kita sehingga bisa melaksanakan, bisa bergerak, bisa makan, bisa buang air kecil, bisa tidur dan seterusnya. Ya. Dan sel normal pun dia akan membelah diri, berkembang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, jadi dari satu sel, misalkan kita tahu dulu kita kan juga dari tadinya sel ovum dan sel sperma dari laki-laki akan menjadi janin, kemudian janin lahir menjadi bayi, bayi akan menjadi dewasa. Kemudian juga rambut, tadinya pendek bisa jadi panjang, kuku tadinya pendek bisa jadi. Ini kan menunjukkan bahwa pertumbuhan sel normal pun akan tumbuh seperti ini. Tapi semuanya ini diatur, jadi tidak ada
sesuatu yang lain, kecuali misalkan kalau misalkan rambut, ya masalahnya kalau tidak dipotong ya hanya jadi panjang, tapi tidak pernah berubah menjadi fungsi yang lain. Kuku juga demikian. Nah, lain halnya dalam keadaan tadi kanker. Jadi kanker juga itu adalah satu pertumbuhan dari sel di tubuh kita, tetapi pertumbuhannya itu abnormal. Jadi yang tadinya sel-sel kita sehat itu menjadi sakit. Nah, kenapa? Itu karena ada satu pengaruh-pengaruh. Bisa pengaruh dari luar, jadi misalkan contohnya di sana pengaruh zat kimia, sinar ultraviolet, radiasi, rokok, kemudian virus-virus tertentu atau bakteri, dan juga tentunya makanan. Di sini dicontohkan ada bahan makanan yang daging merah dan juga diawetkan. Nah, di mana paparan dari faktor-faktor tersebut akan merusak tadi yang disebutkan adanya DNA yang terpilih rapih yang sebetulnya itu menyusun satu program kalau di komputer prosesor itu menjadi terganggu, sehingga yang harusnya pembelahannya berulang dan dalam waktu tertentu akan berhenti, tetapi dalam sel kanker akan membelah terus-menerus. Jadi tidak pernah sel kanker itu akan berhenti kecuali kalau dilakukan pengobatan tertentu. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau sel normal dia tersusun rapih, tidak ada baik ukuran maupun susunannya tuh rapi. Tapi kalau sel kanker, kalau kita lihat ukurannya juga besar, kemudian juga volumenya juga bertambah dan tidak ada aturan-aturan yang rapih. Nah, jadi pembulaannya juga dengan demikian juga lebih cepat. Nah, dan kalau kita lihat, misalnya diberikan contoh, kalau misalkan kita lihat di sini adalah sel kanker lidah misalkan. Jadi kalau sel kanker atau lidah yang normal misalnya seperti ini, ya normalnya kan ada kemerahan selaput lendir lidah, ada memang bintik-bintik putih tapi itu biasanya merata, tetapi kalau ada sesuatu kelainan dia akan berubah baik warna maupun bentuknya. Nah, ini menunjukkan ada satu proses yang memang mengganggu sehingga timbulnya sel kanker. Ini contoh juga di kulit misalkan. Tadinya misalnya tidak ada zat warna tertentu, tiba-tiba timbul bercak. Nanti kita harus waspadai apakah ini bercak yang akibat pajanan yang masih jinak atau sudah berubah menjadi sel yang berbahaya atau sel kanker. Nah, ini secara sistem skematik supaya lebih mudah. Jadi kalau kita bandingkan antara sel kanker dan sel normal, jadi sel kanker itu sama sekali tidak beraturan, baik bentuk, baik di dalam anak intinya, warnanya, besarnya, dan juga tadi pertumbuhannya dia relatif lebih cepat. Dan yang berbeda dengan pertumbuhan sel normal ya sudah tumbuh dan dia akan berhenti dalam keadaan tertentu. Tapi kalau sel kanker, dia akan tumbuh dan bisa merusak ke jaringan sekitar dan bahkan bisa pindah atau bisa menyebar ke organ di luar dari kankernya tersebut. Nah, tetapi yang harus diingat bahwa sel kanker pun mempunyai waktu tertentu untuk tumbuh. Jadi sebenarnya tidak ada, walaupun tadi saya sebutkan sel kanker tumbuhnya lebih cepat, tetapi tidak berarti bahwa itu tiba-tiba dalam waktu 1-2 hari akan menjadi besar. Tidak. Dia butuh waktu. Contoh di sini yang saya dituliskan ada batas deteksi klinis yang berwarna orange ini. Ini adalah jumlah sel 10⁻⁹. Jadi kira-kira kalau 10⁻⁹ itu ukurannya adalah kira-kira 1 cm kubik. Nah, jadi sebelum ukurannya 1 cm kubik itu sebenarnya butuh waktu. Nah, itu tergantung dari jenis kankernya. Contoh kalau kita ambil kanker payudara, untuk dari tidak terdeteksi dari 0 sel menjadi 1 cm itu butuh waktu paling tidak 5 tahun. Nah, jadi bisa dibayangkan sebetulnya kalau kita memang cukup teratur dalam melakukan pemeriksaan, harusnya bisa dideteksi yang sangat dini. Jadi belum sampai ukurannya 1 cm sudah bisa dideteksi. Nah, sayangnya memang terbanyak yang datang ke rumah sakit umumnya sudah besar-besar gitu, karena mungkin menganggap ini suatu benjolan yang tidak berbahaya, atau mungkin juga dicoba-coba dulu dengan pengobatan lain, atau juga ketakutan sehingga datang sudah dalam keadaan yang besar tumornya. Ini tadi saya sampaikan bahwa memang untuk sampai datang ke rumah sakit sehingga bisa dideteksi sebenarnya butuh waktu nih untuk sampai terjadinya kanker ini. Nah, sampai sekarang kalau ditanya apa sih penyebab pasti kita belum tahu. Tetapi ada beberapa keadaan yang dianggap bisa mempermudah untuk timbulnya
penyakit kanker ini. Dan disebut ini sebagai faktor risiko. Dan faktor risiko ini bisa dibagi dua secara garis besar. Ada faktor risiko yang dapat dirubah dan ada yang tidak dapat dirubah. Nah, mohon maaf kalau yang tidak dapat dirubah tentunya jenis kelamin. Jadi walaupun sekarang dengan teknologi kedokteran kita bisa merubah alat kelamin, tetapi jenis kelamin secara kromosomnya tetap tidak bisa dirubah. Jadi walaupun bisa dirubah menjadi laki atau lagi perempuan, tapi tetap dia kodratnya tetap menjadi laki dan perempuan dan tetap berisiko untuk menjadi kanker. Jadi contoh, misalkan kanker payudara itu memang 100 kali risikonya pada wanita dibanding laki-laki. Sedangkan faktor risiko yang dapat dirubah tentunya gaya hidup, pola makan, kebiasaan, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, apakah penyakit kanker ini dapat diturunkan atau tidak? Nah, ternyata dari sekian banyak studi-studi yang sudah dikerjakan, bahwa hampir 70 bahkan ada yang mengatakan sampai 80% itu sama sekali tidak berhubungan dengan keturunan atau dapat diturunkan di faktor keluarga. Jadi yang betul-betul ada hubungan keluarga itu maksimal hanya 10-20%. Bahkan yang betul-betul dapat diturunkan, mungkin ibu-ibu ingat dulu kasus Angelina Jolie, bintang film yang diperiksa gennya itu. Nah, untuk yang mengandung gen seperti itu tidak lebih dari 5%. Jadi sebetulnya lebih banyak yang sebetulnya tidak dipengaruhi oleh kelainan atau gen yang bisa diturunkan ini. Nah, ini beberapa contoh-contoh faktor risiko. Jadi kalau kanker paru, tentunya faktor risiko yang sangat dianggap erat kaitannya adalah asap rokok. Nah, mudah-mudahan sih memang para pemirsa di acara ini tidak ada yang merokok, karena saya lihat tidak ada yang sedang merokok, alhamdulillah. Kemudian untuk payudara, tadi memang ada genetik, tapi genetik hanya 5%, yang lain-lainnya masih belum diketahui. Usus besar, ini terutama sebetulnya yang paling banyak adalah faktor pola makan. Di sini makanan, di samping itu juga ada penyakit-penyakit infeksi lain. Untuk prostat, selain diet juga ada faktor ternyata ras. Nah, ini penyakit-penyakit kanker yang lain, ya. Jadi kalau kita lihat memang dari beberapa kanker ini yang terus muncul adalah masalah merokok. Jadi kalau kita lihat memang rokok ini tidak hanya pada saluran nafas juga, tapi juga bisa berpengaruh di kanker-kanker yang lainnya. Nah, dan juga ada faktor-faktor pekerjaan tertentu. Jadi misalkan pada pekerja-pekerja di tambang-tambang asbes misalkan, itu juga harus dilakukan pemeriksaan berkala untuk diperiksa apakah ada kemungkinan untuk timbulnya penyakit-penyakit kanker ini. Kemudian untuk yang terakhir tuh kalau kita lihat melanoma. Melanoma itu adalah kanker kulit. Nah, untungnya di negara kita melanoma ini lebih jarang. Karena apa? Karena memang kita warna kulitnya lebih gelap dibanding kulit putih. Jadi kalau kita contoh, salah satu faktor risikonya adalah sinar ultraviolet. Dan yang paling tinggi antara lain untuk melanoma adalah di Australia. Di mana di Australia itu memang jarak dari sinar ultraviolet lebih dekat dan warna kulitnya relatif lebih putih dari kita sehingga lebih mudah terjadi paparan oleh sinar ultraviolet ini. Nah, di samping tentunya pajanan-pajanan di luar juga ada beberapa virus atau bakteri tertentu yang bisa menimbulkan kanker. Nah, yang ada hubungannya dengan topik kali ini yang bisa dicegah adalah tentunya kanker serviks atau kanker leher rahim yang tadi oleh Dr. Dewi dikatakan bahwa itu adalah kanker kedua di Indonesia. Itu sebenarnya penyebabnya adalah virus human papilloma yang sebetulnya kita juga sudah punya vaksinnya, sehingga dengan divaksinasi insya Allah bisa kita cegah. Nah, ini beberapa data statistik. Jadi kalau kita lihat, kita gabungkan antara laki-laki dan perempuan, kalau di Indonesia tetap yang paling tinggi masih kanker payudara, kedua kanker serviks, dan berikutnya kanker paru. Tapi kalau kita pisah antara laki dan perempuan, pada wanita tetap tentunya kanker payudara dan kanker serviks, kemudian kanker usus, tapi pada laki-laki nomor 1 adalah kanker paru, kedua kanker prostat, baru ketiga adalah kanker usus. Nah, jadi pada kanker ini untuk melakukan pengobatan, jadi setelah kita lakukan diagnosis, kita harus melakukan penentuan stadium. Jadi stadium itu adalah tingkat keparahan dari kanker. Biasanya patokan yang kita pakai adalah ada 3 patokan ini. Ada yang disebut T itu adalah ukuran tumor, N itu adalah ada atau tidak penyebaran ke kelenjar getah bening,
M itu adalah metastasis atau penyebaran ke tempat jauh. Jadi nanti dari sistem TNM ini kita bisa tentukan dia masuk ke dalam stadium berapa. Nah, ini saya ingin membahas sedikit yang mungkin jarang didengar mengenai kanker jaringan lunak. Tadi contohnya adalah yang digambar yang nomor 1. Jadi ini faktor risikonya agak khusus ini, karena ini misalkan orang yang pernah kena trauma atau perlukaan atau luka bakar dan juga radiasi. Dan sering biasanya ini di daerah tungkai. Ini beberapa tipenya. Nah, ini stadiumnya saya sampaikan tadi. Jadi dari sistem TNM itu kita bisa tentukan nanti stadiumnya. Di contohnya, ini sebelum operasi dan setelah operasi. Ini juga di kaki. Nah, kemudian ini untuk kanker payudara. Kalau kita lihat di atas itu memang seperti saya sebutkan tadi untuk jenis kelamin, umur, tadi riwayat keluarga tentunya tidak bisa dicegah. Tapi yang di bawah yang warna kuning tentunya dapat dicegah tadi. Mengenai kehamilannya, radiasi, alkohol, pola makan. Nah, kanker rahim ini juga beberapa faktor risikonya. Jadi ini sebetulnya juga bisa dicegah. Tadi tentunya infeksi papilomavirus, tentunya pencegahannya dengan tentunya hubungan seks yang lebih teratur, lebih baik dan lebih bersih. Kemudian tidak berganti-ganti pasangan. Dan tentunya yang tidak kalah penting adalah vaksinasi untuk kanker serviks ini. Kanker kulit, ini adalah tadi karena faktor utamanya adalah sinar ultraviolet. Jadi kalau yang sering memang bekerja di luar, sebaiknya menggunakan pelindung dari sinar matahari sehingga paparannya lebih kurang. Nah, kanker paru, khususnya ini tadi saya sampaikan bahwa faktor risikonya terutama adalah asap rokok. Dan laki-laki itu lebih banyak dari wanita. Nah, sayangnya itu kalau kita lihat ya, kalau saya tidak sampaikan di sini grafiknya, kalau di negara-negara yang sudah maju, kanker paru ini cenderung sekarang agak menurun, terutama pada wanita. Tapi sayangnya di Indonesia justru kanker paru ini agak meningkat insidensinya. Dan saya mohon maaf sekali, kadang-kadang kalau saya waktu sebelum pandemi lihat di mall-mall itu banyak sekali wanita-wanita, dan sayangnya masih mending kalau seperti di gambar ini memang tidak berhijab. Yang berhijab pun banyak sekali saya lihat di kafe-kafe yang merokok. Jadi saya sangat sedih sekali, kok bisa ya gitu kan, pakaiannya udah bagus tapi kok masih dihiasi atau dibiasakan dengan merokok, yang menurut saya agak kurang pas lah. Nah, jadi kalau tadi disampaikan di judul utama mengenai cegah, deteksi, dan atasi. Nah, sebetulnya kalau kita bicara pencegahan kanker, kita bisa bagi 3 secara garis besar, yaitu pencegahan primer, sekunder, tersier. Apa artinya? Kalau primer itu adalah kita mencegah sebelum terjadinya kanker. Jadi sebelum ada kanker kita bisa cegah. Kalau pencegahan sekunder adalah kita melakukan deteksi sedini mungkin. Jadi sudah ada sebetulnya kankernya, tapi kita bisa deteksi seawal mungkin, sehingga pengobatannya bisa lebih mudah dan hasilnya lebih bagus. Ada lagi istilah pencegahan tersier. Pencegahan tersier adalah memang sudah terdiagnosis atau sudah diketahui kanker, kemudian diobati. Tapi diobatinya sebaik mungkin, sehingga tidak berlanjut menjadi stadium yang lebih lanjut, yang hasilnya mungkin kurang baik. Nah, ini sedikit mungkin agak istilahnya rumit sedikit ya. Tadi pencegahan tersier itu jadi kalau sudah dilakukan diagnosis adalah untuk pengobatan, pencegahan sekunder tadi untuk deteksi dini, dan pencegahan primer tadi ini yang paling ideal karena ini mencegah sebelum terjadinya kanker. Nah, tapi yang sekarang terbanyak di negara kita dan juga di beberapa negara lain, yang paling banyak dikerjakan ya pengobatan. Makanya kalau kita lihat di BPJS itu dananya itu tersedot habis di rumah sakit, bukan di puskesmas. Kenapa? Karena memang dananya dipakai paling banyak adalah untuk pengobatan. Nah, kenapa sih kita harus bicara tadi mencegah atau mendeteksi dini? Nah, ini ada istilah yang mungkin ada yang sudah mengetahui, ada yang belum. Ini ada istilah survival. Survival itu bahasa Indonesianya katanya kesintasan. Jadi kesintasan itu artinya daya tahan hidup seseorang setelah dilakukan diagnosis kanker. Nah, ini sebetulnya sering sekali ditanyakan oleh penderita maupun keluarga ke dokter di rumah sakit. Berapa lama saya bisa hidup sebagai seorang penderita kanker? Sebetulnya tidak ada dokter satupun di dunia ini yang bisa menentukan
umur seseorang atau batasan kapan bisa hidup setelah diketahui kanker. Tetapi kita namanya punya statistik. Nah, ini contohnya. Jadi data ini diambil, dikumpulkan dari beberapa ribu orang di dunia ini, kemudian dihitung. Misalnya di sini disebutkan ada stadium 0, stadium 1, 2, 3, sampai 4. Kalau stadium 4 apa artinya? Berarti ini kankernya sudah menyebar ke tempat di luar. Ini contohnya adalah untuk kanker payudara ya. Jadi kalau stadium 4 itu adalah sudah ada penyebaran di luar payudaranya, baik itu ke hati mungkin, ke paru, ke otak, ke tulang, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau stadium 0, itu belum ada penyebaran kemana-mana. Jadi di kelenjar getah bening belum ada, termasuk di kelenjar payudaranya juga masih di situ-situ aja. Makanya stadium 0 namanya juga adalah stadium in situ. Jadi masih di situ aja. Nah, apa ini bedanya? Grafik-grafik atau garis-garis ini. Jadi kalau kita lihat, stadium 0 itu adalah ya sembuh. Itu seperti orang normal. Jadi kalau kita bisa mendapatkan kanker payudara ataupun kanker lainnya yang pada stadium 0, yaitu seperti kita dapatkan sembuh 100%. Jadi hanya dengan operasi selesai. Tidak ada sinar, tidak ada kemoterapi, tidak ada hormonal. Karena betul-betul dia masih di situ-situ aja. Jadi dengan operasi selesai. Dan tadi kesembuhannya 100%. Tapi makin dia makin tinggi stadiumnya 1, 2, 3, apalagi 4, itu makin kurang baik. Contoh misalkan kalau kita lihat stadium 4 itu, jadi kalau tadinya ada 100 orang misalnya stadium 4 di tahun pertama, nanti di tahun kelima yang bisa bertahan itu tidak sampai 20%. Jadi kalau tadi ada 100 orang yang stadium 4, di akhir tahun kelima itu tidak lebih dari 20 orang yang masih bertahan. Nah, tapi ini sekali data statistik. Jadi kalau sekarang ada pasien datang ke saya, gitu, dok, saya stadium 4, berapa lama saya bertahan? Saya nggak bisa jawab. Tapi saya punya data statistik bahwa 80% nanti di tahun kelima akan meninggal. Tetapi untuk pasien itu sendiri saya nggak tahu, karena ada. Contoh misalnya tante saya sendiri udah stadium 4, itu bisa bertahan sampai 15 tahun. Kenapa? Ya itu yang sekali juga kita cari. Kenapa ada perbedaan baik stadium 1, 2, 3, 4, walaupun pengobatannya sama, umurnya sama, jenis kankernya sama, tapi berbeda-beda perjalanan penyakitnya. Sehingga data ini betul-betul ini adalah data untuk rumah sakit. Jangan data ini dipakai untuk pribadi. Jadi kalau misalnya tadi maaf, misalnya Bu Silvana misalkan, saya stadium 2A, wah saya berarti nanti tahun ketiga ini cuma tinggal 70% dong. Tidak bisa gitu kan, karena itu data statistik. Jadi yang penting pokoknya kita obati secara teratur, kemudian kita obati, dan tadi kita diskusikan nanti beberapa faktor pencegahannya, insya Allah sih bisa baik ya. Nah, jadi kita lihat nih perjalanan kanker leher rahim ini, maaf lagi sekali lagi gambarnya mungkin kurang senonoh, tapi biar jelas. Jadi bayangkan ini, dari tadinya yang leher rahimnya itu sehat, untuk sampai terjadinya kanker itu butuh waktu 17 tahun. Nah, ini terjadi macam-macam tadi. Bisa tadi ada infeksi human papiloma, ada berganti-ganti pasangan, ada kebersihan yang tidak baik, dan seterusnya. Itu untuk berubah sifat ini butuh waktu belasan tahun. Nah, bayangkan kalau tadi kita melakukan misalkan dengan pap smear saja, harusnya dalam waktu beberapa tahun akan terdeteksi. Gitu. Jadi paling tidak belum sampai karsinoma in situ saja. Nah, jadi kalau sudah sampai in situ ini tadi yang saya katakan stadium 0. Tapi kalau kita dapat pada displasia keras, apalagi displasia sedang, ya sudah. Kalau ini hanya tidak usah operasi, mungkin ini dikasih ada zat-zat atau obat tertentu lokal di sini, sudah selesai. Tidak ada, asal terus pap smear secara berkala sehingga bisa dikatakan bisa sembuh sempurna. Di samping itu tadi dengan tentunya melakukan vaksinasi untuk menghilangkan faktor risikonya, salah satunya adalah tadi virus HPV. Nah, tadi disampaikan juga oleh pembawa acara bahwa dengan melakukan pencegahan itu manfaatnya memang sangat tinggi, gitu kan? Jadi hampir 40% itu bisa dicegah dengan pola hidup yang sehat. Jadi bayangkan kalau kita tadi dengan pola hidup yang sehat, kemudian kita melakukan deteksi yang lebih dini, ya insya Allah sih bisa kita sembuhkan lah. Nah, jadi kalau tadi itu pencegahan primer, sekarang dengan deteksi dini. Jadi kalau deteksi dini adalah tentunya kita mencari agar pasien bisa ditemukan dalam keadaan yang sangat dini. Jadi artinya kalau kita tunda-tunda, dari kita pindah-pindah dulu pengobatan, cari-cari dulu informasi kalian, ya itu akan menjadikan kanker itu tumbuh
seperti saya katakan tadi, kalau sudah terjadi kanker memang relatif menjadi lebih cepat sehingga keberhasilan pengobatannya menjadi kurang. Nah, jadi hati-hati gitu kan kalau kita ingin memilih pengobatan ini. Jadi jangan-jangan pengobatan yang kita pilih ini berakibat untuk menunda pengobatan yang berakibat menunda juga atau memberikan kesempatan kankernya menjadi tumbuh. Nah, kalau kita lihat di sini makin stadiumnya awal ya kesembuhannya makin tinggi ya. Nah, ini contoh untuk payudara. Bagaimana untuk deteksi dininya yang paling sederhana dengan sadari pemeriksa payudara sendiri. Jadi kita periksa secara teratur. Untuk yang masih menstruasi dianjurkan 7 sampai 10 hari dari menstruasi pertama, sedangkan untuk yang sudah menopause ditentukan saja salah satu tanggal baik awal, pertengahan maupun akhir bulan untuk melakukan pemeriksaan secara teratur apakah ada benjolan atau tidak, ada cairan dari puting susu, ada benjolan di ketiak dan seterusnya. Tapi sekali lagi yang ideal sebetulnya kalau bisa jangan sampai sudah teraba gitu kan, karena kalau sudah teraba biasanya ukurannya sudah agak lebih besar. Jadi bagaimana caranya ya terus minta bantuan alat-alat penunjang seperti misalnya USG dan mamografi. Kapan kita kerjakan? Jadi kalau mamografi dianjurkan setelah usia 40. Kenapa? Karena kalau di bawah 40 biasanya payudara masih padat sehingga agak susah kita melihat kalau ada tumor-tumor yang kecil di dalam jaringan payudara. Tapi kalau misalnya di bawah 40 paling tidak bisa dilakukan USG dengan secara teratur. Nah, sedangkan untuk leher rahim memang yang paling mudah hanya dengan pap smear. Jadi dengan dilakukan usapan di leher rahimnya kita bisa tentukan apakah sudah terjadi kelainan atau tidak. Nah, biasanya perbedaan antara payudara dan leher rahim, jadi kalau pada kanker leher rahim, biasanya kalau sudah di atas 70, hampir tidak pernah ditemukan lagi kanker leher rahim. Syaratnya tentunya kalau setelah 3 kali berturut-turut pap smear memang tidak ditemukan, ya sebenarnya tidak usah lagi diperiksa karena hampir tidak pernah ada di atas 70 ditemukan kanker leher rahim. Tapi kanker payudara justru sebaliknya. Jadi kanker payudara makin bertambah usia justru makin berisiko. Jadi tetap saja walaupun usianya 80 tahun, 90 tahun tetap dianjurkan untuk periksa berkala minimal dengan sadari tadi. Nah, ini mungkin pernah ada dengar juga ada kanker nasofaring. Jadi nasofaring adalah satu organ di belakang hidung kita. Nah, ini keluhannya biasanya bindeng, kemudian ada mimisan dari hidungnya, kadang sakit di telinganya. Dan ini memang tidak bisa dilihat dari luar, memang harus diteropong oleh ahli THT atau dilakukan pemeriksaan penunjang MRI seperti ini. Nah, ini contohnya, jadi ini yang sudah lanjut sekali lagi, jadi khususnya sudah ada borok di lehernya. Kalau awal sih tentunya belum ada kelainan ini ya. Nah, kanker usus ini harus hati-hati, walaupun memang yang terbanyak di atas 50, tapi sekarang ini cenderung kanker usus besar di Indonesia usianya lebih muda. Jadi jangan artinya kita berpatokan kalau sudah 50 baru periksa, tapi sekarang begitu ada kelainan gangguan buang air besar, tetap kita harus mulai melakukan pemeriksaan secara berkala. Apalagi kalau ada riwayat keluarga, apalagi tadi pola makannya juga kurang baik, ya jadi kita harus lebih waspada. Nah, ini contohnya, jadi kita biasanya dengan apa deteksinya, kita melakukan seperti ini di teropong yang disebut kolonoskopi, jadi kita teropong usus besarnya, atau paling tidak yang paling mudah dengan tes darah samar. Jadi dari kotorannya diperiksa apakah ada darah atau tidak. Kemudian ini khusus untuk laki-laki yang disebut kanker prostat adalah satu organ persis adanya di bawah kandung kemih. Ya, jadi kemih biasanya untuk awal-awal gejalanya agak susah, tapi kalau sudah agak lanjut baru bisa ada gangguan nyeri atau ada berkemihnya juga terganggu. Ini biasanya yang paling mudah tentunya dengan pemeriksaan darah, yaitu yang disebut PSA dan colok dubur. Jadi kita lakukan pemeriksaan jari kita masukkan ke usus besar di bawah, kemudian kita raba prostatnya seperti ini. Ini colok dubur namanya. Nah, kemudian ini yang sebetulnya mudah terlihat, tetapi kadang-kadang kita memang agak bingung karena di tubuh kita kan banyak sekali flek-flek atau bercak-bercak. Nah, ini memang tidak ada cara lain untuk kanker kulit ini ya harus sakuri, yaitu periksa kulit sendiri. Nah, bedanya
untuk yang bahaya dan tidak, biasanya kalau yang bahaya itu ada singkatannya yaitu ABCDE. Jadi A-nya itu asimetris. Seperti gambar ini kan, dia tidak bulat gitu kan. Jadi ada bagian yang warnanya coklat, ada yang warnanya hitam. Kemudian tepinya juga B-nya, bordernya juga tidak, batasnya tidak jelas. Kemudian juga C itu warnanya tadi tidak sama. Kemudian diameternya juga lebih besar dari 0,5 sentimeter. Itu harus hati-hati. Dan E-nya itu baru timbul gitu, bukan dari bayi dari kecil. Tapi harus hati-hati juga, ada beberapa kelainan tai lalat pada bayi yang apabila membesar juga tetap harus diwaspadai. Nah, ini saya katakan tadi ya. Jadi kalau payudara tadi namanya sadari, periksa payudara sendiri. Pada kulit adalah sakuri, periksa kulit sendiri. Nah, kanker paru memang ini agak lebih susah karena kita tidak bisa lihat. Nah, tapi yang jelas ini sekali lagi karena kita tahu penyebab utamanya adalah rokok. Jadi untuk yang masih merokok tolong dihentikan saja. Ataupun tidak merokok tapi tetangga atau apalagi pasangannya merokok, kalau bisa juga dihentikan. Karena sama saja, perokok aktif dan perokok pasif dalam artian ini yang menghirup di sebelah perokok itu risikonya akan menjadi sama. Jadi tolong dinasehati, ataupun kalau tetap masih belum bisa, ya kalau bisa merokoknya di lingkungan yang tidak ada yang merokok ya. Apalagi kalau ada anak-anak, kasihan sekali. Nah, jadi tetap untuk kanker, untuk memastikan, untuk pastinya hanya dengan biopsi. Nah, ini yang kadang-kadang juga menjadi keengganan untuk beberapa pasien mendengar istilah biopsi, karena biopsi itu dianggap bisa menyebarkan kanker. Ini adalah pengertian yang sangat salah. Jadi kanker itu tidak dilakukan biopsi pun tetap akan menyebar. Tapi kalau kita bisa melakukan biopsi dan bisa memastikan, kita bisa mengobati kanker dengan lebih baik. Ya, ini alur dari pengobatan kanker. Jadi kalau kita sudah memastikan bahwa dia memang kanker, kemudian tadi ditentukan stadiumnya, terus barulah kita pilih pengobatannya. Ya. Nah, pengobatannya tentunya tergantung dari stadiumnya, dan biasanya kanker itu pengobatannya multimodalitas. Jadi artinya beberapa, tidak satu macam, kecuali kalau stadium 0. Kalau stadium hanya operasi selesai. Tapi kalau yang lain tentunya selain operasi, terutama pada kanker padat, ada tambahan, apa itu sinar atau radiasi, hormonal, dan terapi target lainnya. Ya. Nah, sekarang ini kita tahu bahwa di media massa banyak sekali pengobatan kanker yang ditawarkan. Nah, secara umum gini, kalau saya bagi boleh ada 3. Satu yang saya warna hitam ini barusan, ini pembedahan, kemoterapi, radioterapi, ini adalah pengobatan yang sudah terbukti. Memang kami dari kedokteran pun tidak menampik bahwa ini belum 100% efektif. Jadi kalau dikatakan dari seluruh stadium kami baru bisa efektif dengan pengobatannya untuk menyembuhkan maksimal hanya 70%. Jadi ada 30% terjadi kegagalan. Apalagi kalau stadium makin lanjut, itu makin rendah sekali keberhasilannya. Pengobatan berikutnya adalah yang warna biru tua ini, adalah pengobatan yang masih dalam tahap pengujian. Jadi belum merupakan standar. Jadi tapi sekarang sudah banyak juga ditawarkan. Nah, ini memang harus hati-hati karena tidak semua pengobatan ini boleh atau bisa dilakukan, karena tentunya ini masih dalam fase penelitian walaupun sudah ada beberapa hasil yang menjanjikan. Nah, yang paling bahaya, adalah yang warna coklat ini yang disebut di sini TCM, traditional medicine ini, ya, atau ada yang menyebutkannya complementary alternative medicine. Nah, ini yang berbahaya. Kenapa? Karena ini pengobatan yang sama sekali buktinya belum jelas, dan yang jelas juga efeknya belum jelas. Jadi bukan saja buktinya belum jelas, efeknya belum jelas. Nah, ini yang tetapi banyak sekali kalau kita lihat di Google, misalnya kita klik pengobatan kanker, itu hampir 90% ditawarkan itu dalam bentuk yang ini nih. Jadi pengobatannya belum jelas dengan bukti yang belum jelas. Jadi harus hati-hati. Nah, tadi saya sampaikan di beberapa slide di belakang bahwa pada kanker itu walaupun dia pengobatannya sama, umurnya sama, jenisnya sama, tapi hasilnya berbeda. Kenapa? Karena memang dia mempunyai karakter gen yang berbeda-beda. Nah, makanya pengobatan masa depan itu adalah kita sebut precision medicine. Jadi adalah pengobatan kedokteran yang presisi, yang sangat spesifik, yang tepat. Itu didapat dari mana? Kita tahu sekarang dengan
kecanggihan teknologi informasi, kita bisa kumpulkan data-data manusia ini, kemudian data-data pekerjaannya, data kebiasaannya, kemudian juga dengan periksa adanya kecanggihan pemeriksaan molekuler, kemudian kita sandingkan dengan bukti-bukti dari hasil-hasil pengobatan dan penyakit-penyakit, kemudian menjadi satu keilmuan tertentu, sehingga kita bisa petakan. Jadi untuk dengan nanti ke depan itu kita periksa darah seseorang, kalau misalkan dia mempunyai gen tertentu, sepertinya akan mengarah ke penyakit kanker tertentu, sehingga dapat dilakukan pencegahan. Ataupun kalau nanti sudah diketahui dia kanker, dia mempunyai gen-gen tertentu yang bisa dilakukan pengobatan secara lebih targeted, sehingga hasilnya pun lebih optimal. Nah, tapi itu tentunya masih jangka panjang dan butuh teknologi dan biaya yang besar. Ini slide saya yang terakhir, ini yang saya kira paling mudah kita kerjakan secara mudah. Ini adalah satu singkatan yang sudah dicanangkan dari sejak beberapa tahun lalu oleh Kementerian Kesehatan, yaitu CERDIK. Singkatan dari cek kesehatan secara rutin, E-nya itu adalah enyahkan asap rokok, R-nya itu rajin berolahraga, D-nya itu diet berimbang, I-nya itu ada istirahat yang cukup, K-nya itu adalah kelola stres. Nah, mudah-mudahan paparan saya yang sangat singkat ini bisa memberikan pencerahan dan bermanfaat bagi para pendengar sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Silvana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik sekali ya pemaparan dari Dr. Sonar. Nah, dari paparan Dr. Sonar, saya mencatat poin-poin penting. Antara lain yang pertama adalah menunda terapi itu sama saja memberikan kesempatan kanker untuk tumbuh subur. Gitu, Pak. Saya catat tadi. Kemudian, kanker terjadi melalui proses panjang, sehingga menemukan sebelum menjadi kanker atau saat masih berukuran kecil atau stadium dini, itu sama saja dengan meningkatkan keberhasilan pengobatan. Kemudian saya catat lagi, Pak, hati-hati terapi alternatif yang tanpa efek samping sekalipun itu tetap berbahaya karena menimbulkan penundaan dan memberikan kesempatan kanker untuk tumbuh. Kemudian yang saya catat lagi, Pak, yaitu implementasi yang tadi yang terakhir, yaitu namanya cerdik. Cerdik itu ternyata singkatan, tidak hanya cerdik pintar, cerdas, ternyata cerdik itu adalah singkatan. Singkatan dari cek kesehatan secara rutin, kemudian enyahkan asap rokok dan polusi, kemudian R-nya adalah dari rajin olahraga, D-nya adalah diet seimbang, dan I-nya istirahat yang cukup, kemudian K-nya adalah kelola stres. Baik, Dr. Sona, terima kasih telah memberikan inspirasi bagi Indonesia untuk mencapai Indonesia sehat dari kanker dengan cegah, deteksi, dan atasi. Sekali lagi boleh tepuk tangan, Sobat Mia. Oke, Sobat Mia yang keren-keren, sebelum masuk ke Q&A, question and answer, saya mau info nih ya, bahwa di webinar ini kita bisa bersedekah atau berdonasi bagi kegiatan MCC yang insya Allah akan ditujukan untuk aksi kemanusiaan penderita kanker di Indonesia. Salah satunya ini loh, bisa di-share panitia. Ya, bisa di-share? Oke. Ini loh, salah satunya ini loh. Ini saya dua-duanya udah punya nih buku ini nih, ya. Jadi kita bisa bersedekah dan berdonasi bagi kegiatan MCC yang insya Allah akan ditujukan untuk aksi kemanusiaan penderita kanker di Indonesia. Nih, buku yang pertama ini namanya saya udah punya nih. Ini adalah buku pertama saya saat saya diidentifikasi kanker. Saya nggak mau divonis kanker ngomongnya.
namanya diidentifikasi kanker ya. Jadi buku ini buku pertama saya, namanya adalah buku Cerdas Bersama Kanker. Emang buku ini bikin cerdas saya dan suami saya dalam menghadapi berkah yang Allah berikan ini. Yang saat itu kepikirannya kanker itu pasti mati. Nah, buku ini mengcounter hoak-hoak seputar pengobatan kanker, dan buku ini bagi saya adalah guideline yang bagus banget ya bagi pasien kanker payudara seperti saya untuk mendapatkan informasi yang tepat langsung dari pakarnya. Kemudian ini buku kedua ini juga saya sudah punya ya, berkisah tentang perjalanan hidup Ustazah Umi Trihandayani. Assalamualaikum Ustazah, ada nih kayaknya di tadi nih ya. Beliau adalah Ustazah favorit saya ya, yang sudah 22 tahun survive dari kanker dan saat ini aktif banget berdakwah dan membantu bagi sesama. Bagi saya, buku ini penuh inspirasi dan keajaiban. Yuk Sobat Mia Syifa, kita beli buku ini. Bisa untuk wawasan kita sendiri, bisa untuk hadiah keluarga, atau teman yang lagi teridentifikasi kanker. Percaya deh, buku ini buku yang bagus banget ya, buku sebagai perhatian kita ya bagi mereka yang sedang berjuang. Nggak nyesel deh buku ini. Buku ini harganya berapa ya? Ini harganya, ternyata harganya ini sudah ditulis ya, harganya 80.000 untuk yang di sebelah kiri, cerdas bersama kanker. Kemudian yang di sebelah kanan ini harganya berapa nih? 100.000. Sorry, nggak kelihatan, 90.000. Nah, kalau beli bundling lebih murah banget ya, Sobat Mia Syifa ya. Ini ada diskon khusus menjadi 160.000. Bisa langsung sekarang chat ke panitia ya, Sobat Mia Syifa ya. Chat ke panitia atau ke nomor yang tertera di layar berikut. Nah, Sobat Mia Syifa, dengan membeli buku tersebut berarti kita sudah bersedekah dan berdonasi bagi kegiatan MCC yang insya Allah akan ditujukan untuk aksi kemanusiaan penderita kanker di Indonesia. Oke. Oke, ya. Woro-woro tentang buku udah saya spill. Ya, nah saatnya sekarang Sobat Mia Syifa kita masuk ke acara question and answer, ya, di mana ada 3 hadiah yang sudah dipersiapkan oleh panitia. Hadiahnya keren-keren. Ada umroh, ada jalan-jalan di Kapadocia. It's my dream, not her. bohong. Jadi kapan lagi sih dapat ilmu gratis dari narasumber yang keren banget, dapat hadiah. Oke, ya sabar ya. Pertanyaannya ini yang dapat hadiah ini bagi pertanyaan yang langsung ditujukan kepada dokter kita, Dokter Sonarsoni Panigoro. Silakan dengan open mic, siapa yang ingin bertanya langsung, mangga dipersilakan. Ada yang ingin bertanya langsung dari, ada 2 langsung. Oke, kita close dulu untuk 2 ya, yaitu Mbak Dewina dengan Mbak Risa. Ini sudah Mbak Novia juga, berarti sudah 3 ya. Oke, kita close di 3 partisipan. Enggak, silakan. Dimulai dari Mbak Novia dulu, mangga Mbak Novia. Ya, terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Novia. Saya tinggal di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Di sini mau bertanya, ini dari pengalaman yang sudah beberapa tahun yang lalu. Waktu itu ada pembantu tetangga rumah, dia ngeluh sesak nafas itu. Setelah dibawa ke rumah sakit, setelah dideteksi, ternyata bukan sesak nafas biasa, ternyata ada hubungannya dengan kanker. Setelah sudah dicek di biopsi, ternyata
kankernya sudah menyebar ke paru-paru dan nggak lama kemudian meninggal gitu. Nah waktu itu waktu dicek dibilang ini sudah stadium akhir. Kami pun bingung gitu, stadium akhir kayaknya orangnya sehat-sehat aja. Nah di sini pertanyaan yang pertama adalah ada berapakah stadium itu yang pertama. Dan waktu itu karena sebelum meninggal kan kami rawat ya, dia sesak nafas dan lain-lain sebagainya. Karena rumahnya di kampung, akhirnya meninggalnya pun di sini gitu. Kami diantarkannya pun dari sini gitu. Dan apakah itu menular? Pertanyaan yang kedua seperti itu. Terima kasih. Sama-sama Mbak Novia. Mau langsung dijawab Pak atau Iya, kita boleh. langsung kumpulkan? Boleh Kumpulkannya dijawab dulu. atau dikumpulkan? Kumpulnya dulu. Oh, boleh. Oke. Sekarang bisa ditampilkan Mbak. Halo Mbak Dewina, silakan sang Mbak Dewina. Alhamdulillah, hatur nuhun Ibu. Selamat pagi Dr. Sonesana. Perkenalkan saya Dewina. Saya survivor. Sampai saat ini saya masih berjuang untuk kanker tiroid. Dok, yang mau saya tanyakan, saya kanker tiroid dengan metas tulang dan paru-paru. Saya sudah ablasi 6 kali sebanyak 900 mCi dan dikasih Geometa 22 kali. Tapi saat ini kanker saya masih ada dok, terutama di beberapa tulang belakang saya dan di paru-paru setelah hasil CT scan. November kemarin saya melakukan WBS terakhir Mbak, dan dokter menyatakan saya masuk ke stadium lanjut karena ternyata ablasi yang dokter lakukan itu ternyata tidak efektif dan kansernya masih ada di beberapa bagian tubuh saya. Yang saya pengen tanyakan dokter, apa pengobatan saya untuk selanjutnya dok? Berikan saya pencerahan biar saya tetap semangat buat berobat. Itu aja, terima kasih sebelumnya Teteh Silvana sama Dr. Sony. Assalamualaikum. Iya. Oke, bisa di spotlight lagi untuk penanya ketiga. Halo Mbak Risa, mangga sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dr. Sony, Dr. Sonar, saya adalah Risa. Saya kebetulan penyintas triple positif HER2 dan estrogen progesteron positif stadium awal, stadium 1. Saya sudah melakukan seluruh treatment kemoterapi, radiasi, Zoladex dan Tamoven sekarang. Yang pertanyaannya adalah apakah bisa tadi ada bahasan mengenai rusaknya gen DNA sehingga menimbulkan kanker. Apakah bisa diperbaiki dok? Sebenarnya DNA itu bisa diperbaiki apa tidak tanpa kemo bila stadium awal atau stadium 0? Dan apakah berapa lama diperbaiki DNA tersebut? Kemudian kalau kita di kemo, kan itu merusak sel kanker tujuannya. Kan ada juga sel-sel tubuh yang normal yang dirusak oleh obat kankernya. Apakah akan mempengaruhi DNA sel-sel tubuh kita? Dan bila iya, apakah akan bisa kembali normal? Dan bagaimana cara mengembalikan DNA tersebut sehingga sehat dan kita tidak akan relapse lagi ke depannya, dok? Terima kasih. Sama-sama, Mbak Risa. Baik dok, sudah ada 3 dok ya. Coba saya rangkumkan dok. Yang pertama adalah Mbak Novia. Di sini menceritakan tentang kisahnya ketika merawat asistennya yang sesak napas. Ternyata kanker dok, kanker paru-paru. Nah, di situ beliau menanyakan ada berapa sih sebenarnya stadium di kanker itu? Kemudian yang kedua, menular nggak sih kanker itu, dok? Langsung dijawab mungkin ya, dok ya. Baik, terima kasih Mbak Novia. Jadi turut prihatin ya, memang kanker itu kalau kita seperti saya sampaikan tadi, kalau kita temukan dalam keadaan sudah lanjut, susah untuk diobati. Apalagi kalau tadi sudah sampai tahap akhir, tidak pernah bisa diobati. Jadi kita tinggal hanya istilahnya pengobatan simptomatik aja. Jadi apa yang dikeluhkan kita terapi, akhirnya akan bertahan sesuai dengan cadangan yang ada di tubuhnya.
secara garis besar kita bisa bagi 4 stadium itu. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, tapi di samping ada 4 stadium tersebut, ada namanya stadium 0. Nah, stadium 0 itu walaupun dia kanker, tetapi dia kankernya masih sangat dini. Itu yang tadi saya katakan, ini kanker yang in situ. Maaf. Jadi kalau kanker in situ itu adalah kanker yang masih di situ-situ aja. Itu makanya kita sebut tadi agak dipisahkan sendiri stadium 0. Tapi secara umum kita ada 4 stadium. Stadium 1 itu kalau ukurannya, kalau payudara deh supaya mudah ya. Payudara itu stadium 1 ukurannya kurang dari 2, stadium 2 itu 2 sampai 5, stadium 3 itu lebih dari 5 cm, stadium 4 itu kalau sudah ada penyebaran ke tempat yang lainnya. Itu kira-kira. Apakah menular? Alhamdulillahnya tidak menular penyakit kanker itu. Jadi jangan takut, walaupun nanti ada saudara, pasangan kita yang terkena, anak atau orang tua, itu sama sekali tidak menular. Jadi jangan dijauhi, justru kita harus dekati dan kita beri support agar pasiennya bisa semangat dan tidak merasa justru dikucilkan. Demikian Mbak Novia, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Kita lanjutkan ke Mbak Dewina ya. Mbak Dewina adalah pejuang CA tiroid dan sudah qadarullah metas ke tulang dan paru. Sudah ikhtiar ya dengan medis dan ternyata qadarullah sudah masuk ke stadium lanjut. Dokter, mohon pencerahan kira-kira apa pengobatan yang terbaik buat Mbak Dewina? Ya, nah jadi ada berita baiknya untuk penderita kanker tiroid, dan biasanya kalau tadi yang disebutkan sudah ada dilakukan WBS, kemudian dilakukan ablasi interna, itu biasanya adalah jenis kanker tiroid yang diferensiasinya baik. Jadi kita tahu bahwa kanker tiroid ada beberapa jenis. Jadi yang terbanyak adalah jenis tadi yang diferensiasinya baik, seperti insya Allah yang tadi Bu Devina. Nah biasanya itu bisa diberikan terapi ablasi dari sinar dalam. Nah bagaimana kelanjutan pengobatannya? Sebetulnya bisa diulang pengobatan sinar dalam itu 2-3 kali. Tapi apabila dianggap tetap dia kebal, tidak ada perubahan atau bahkan terjadi progresivitas, memang kita harus beralih ke pengobatan lainnya. Pengobatan apa? Ini sekarang kita sedang kembangkan pengobatan target. Jadi artinya nanti diperiksa dari kanker tiroidnya itu secara molekuler, tadi dicek apakah si kanker tiroidnya mengandung satu gen tertentu yang disebut ya istilah kedokterannya itu TKI. Apakah terjadi perubahan pada tirosin kinase inhibitor. Nah, kalau ada kita berikan obat tersebut sehingga kita bisa tangani lebih lanjut. Tapi itu butuh pemeriksaan khusus. Jadi nanti coba ditanya ke dokternya, apakah sekarang masih bisa diteruskan kembali pengobatan dengan sinar dalam atau nanti kita harus melakukan pengobatan dengan tadi terapi khusus dengan targeted. Kemudian untuk Bu Risa dengan kanker payudara yang triple positif, jadi betul pada umumnya seluruh penderita kanker pasti akan terjadi kerusakan DNA. Makanya terjadi perubahan sel-sel yang tadinya normal menjadi tidak normal. Nah, memang sel-sel yang sudah berubah sifatnya DNA-nya memang agak susah untuk kita rubah karena itu sudah kerusakan dari prosesornya. Nah, tetapi paling tidak kita tidak menambah lagi kerusakan yang sudah ada dengan tentunya tadi melakukan pola-pola pencegahan, baik itu gaya hidup atau mungkin ada beberapa pengobatan tertentu untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan DNA. Nah, tapi sekarang masih dalam penelitian yang sangat panjang, saya kira untuk tadi pertanyaan apakah mungkin kerusakan DNA ini bisa diperbaiki kembali normal. Sampai sekarang belum. Jadi kita belum sampai ke terapi DNA. Tetapi kita baru sekarang bisa mendeteksi betul ada kerusakan DNA, kemudian kita bisa obati dengan pengobatan tertentu, tapi belum bisa mengembalikan ke fungsi semula. Itu masih saya kira masih sangat panjang. Tapi yang jelas sekali lagi yang paling penting bagaimana kita tidak membebani tubuh dengan tadi kan makanan-makanan yang sehat, gaya hidup yang sehat, mencegah adanya polusi-polusi dan tentunya tadi mendeteksi dengan melakukan pemeriksaan rutin untuk mencari apakah terjadi kekambuhan atau tidak. Dan yang tadi dikatakan apakah pengobatan tertentu bisa merusak sel sehat, betul. Jadi kalau kita hanya kemoterapi yang biasa, nah itu
tentunya bisa juga merusak sel-sel yang sehat, tapi biasanya akan kembali. Contoh misalnya kalau diberikan kemoterapi kan rambut bisa rontok, tapi bisa pulih kembali. Ada yang mual, tapi nanti kembali lagi. Nah, tapi tadi yang disebutkan ada terapi yang sampai sekian belas kali yang triple positif, tadi yang disebutkan ada HER2 positif. Nah, itu salah satu contoh. Jadi kalau diberikan terapi target untuk anti HER2, kemudian juga tadi disebut-sebut ada pemberian tamoxifen, itu adalah terapi target yang betul-betul dia ke target sel kankernya sehingga insya Allah tidak merusak ke sel-sel normal. Demikian Bu Risa, mudah-mudahan bermanfaat. Baik. Luar biasa. Ini ternyata di chat ini banyak pertanyaan juga ya. Tapi karena faktor durasi, saya harus mengakhirinya. Dan chatnya ini sepertinya sudah, tadi ya, panitia sudah catat ya. Dicatat ya panitia untuk nanti dicari jawabannya dan nanti juga akan diinformasikan di medsosnya Mia Shifa Cancer Care ya. Oke. Sobat Mia Shifa, di sini kita mau mengapresiasi Dr. Sonar dengan pemberian sertifikat penghargaan dari Mia Shifa Cancer Care. Kepada yang terhormat Pak Dr. Sonar, mohon berkenan menerima penghargaan dari kami yang telah memberikan ilmu dan energinya bagi Sobat Mia Shifa hari ini. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat. Oke, terima kasih Sobat Mia Shifa yang masih setia untuk mengabadikan momen ini sebagai kenang-kenangan yang tak terlupakan. Kita foto-foto dulu yuk. Yuk, mohon berkenan Pak Dokter, Mbak Juni, Sobat Mia Shifa, kita open cam dulu. Tolong dibantu panitia. Ya. Kita mulai ya. 3, 2, 1, cekrek. Yuk lagi. 3, 2, 1, cekrek. Ada berapa layar ini ya? Ya. 3, 2, 1, cekrek. Terakhir. 3, 2, 1, cekrek. Wow, luar biasa. Ya, alhamdulillah, terima kasih Pak Dr. Sonar yang telah memberikan ilmu dan energinya. Duh, kepengen rasanya belajar banyak. Mungkin nanti ke depannya jikalau MCC mengadakan webinar, Pak Dokter masih berkenan ya untuk berbagi bersama Sobat Mia Shifa. Baik, insya Allah. Terima kasih Pak Dokter. Saya tutup sesi ini untuk melanjutkan ke talk show selanjutnya. Mendoakan Dr. Sonar selalu sehat, sukses, dan bahagia. Terima kasih Amin. Dokter. Sampai jumpa. Baik. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.